Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofa Maulini Islamia dari Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi komunikasi yang efektif dan membangun budaya kerja yang sehat. Oke, yang pertama, apa itu strategi komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antar anggota tim kerja. Mungkin dalam konteks perusahaan, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan dan diterima baik oleh semua pihak. Oke, yang kedua, pentingnya komunikasi efektif dalam tim kerja. Komunikasi yang efektif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Ketika anggota tim kerja mampu berkomunikasi dengan baik, mereka dapat saling memahami, bekerja sama yang lebih baik lagi, dan menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat kemajuan proyek. Mungkin di sini ada beberapa alasan mengapa sih komunikasi efektif sangat penting dalam tim kerja. Yang pertama, meningkatkan kolaborasi. Komunikasi yang efektif mungkin anggota tim kerja untuk bekerja sama dengan yang efisien. Dengan saling berbagi informasi, ide, pemikiran, anggota tim dapat mencapai tujuan bersama yang lebih baik lagi. Yang kedua, menghindari kesalahan dan kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas dan terbuka mungkin bisa membantu menghindari kesalahan dan kesalahpahaman yang dapat muncul dalam proses kerja, dan saling memahami instruksi. Anggota tim dapat menjalankan tugasnya dengan benar. Yang ketiga, ada mendorong inovasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan untuk tim kerja saling berbagi ide dan pemikiran. Hal ini mungkin bisa mendorong inovasi dan kreativitas dalam tim kerja. Yang keempat, ada meningkatkan kepuasan kerja. Nah, di sini ketika anggota tim kerja merasa didengar dan dihargai, mereka mungkin cenderung lebih puas dalam pekerjaan mereka sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Oke, yang kelima, meningkatkan efisiensi. Komunikasi yang efektif mengurangi risiko terjadinya kebingungan antara tumpang tindih dalam tugasnya, dan tanggung jawabnya mungkin dengan saling berbagi informasi yang relevan. Anggota tim dapat bekerja dengan lebih efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Oke, yang kedua, strategi komunikasi efektif untuk tim kerja. Mungkin di sini ada beberapa strategi komunikasi yang efektif yang dapat diterapkan dalam tim kerja. Yang pertama, tetapkan tujuan komunikasi yang jelas. Sebelum memulai komunikasi, mungkin sangat penting untuk menetapkan tujuan yang jelas ya, spesifikasinya apakah ingin menyampaikan informasi, meminta masukan, atau memecahkan masalah. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dulu nih, komunikasi akan menjadi lebih terarah ya untuk mencapai tujuan yang baik. Oke, yang kedua itu dengarkan dengan aktif dan empati. Mungkin sebagai anggota tim penting banget untuk menjadi pendengar yang baik. Berikan perhatian lebih kepada pembicara, tunjukkan empati kalian juga, dan mungkin jangan terburu-buru untuk memberikan tanggapan. Mungkin dengan mendengarkan yang baik, memahami si pembicara juga mungkin membangun hubungan yang lebih baik lagi. Yang kedua itu gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Ketika kalian berkomunikasi, pastikan menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, mudah dipahami oleh semua anggota tim. Hindari gangguan atau kata-kata yang mungkin tidak familiar. Oke, yang keempat itu gunakan metode komunikasi yang tepat.
Di sini mungkin bisa pilih metode komunikasi yang tepat sesuai dengan situasi ya. Apa itu melalui pertemuan, email, Gmail, panggilan telepon dan sebagainya. Yang kelima itu berikan dan terima umpan balik dengan konstruktif. Di sini bisa memberikan dan menerima umpan balik yang konstruktif untuk membantu meningkatkan kinerja individu dan tim secara keseluruhan. Mungkin ketika menerima umpan balik tetap terbuka, jangan mengambil secara pribadi, gunakan umpan balik sebagai peluang untuk belajar dan berkembang lagi. Yang keenam, jadwalkan pertemuan dan diskusi yang teratur. Mungkin agar komunikasi tetap terjaga, mungkin bisa dijadwalkan pertemuan dan diskusi yang teratur dengan anggota tim. Mungkin ini semua menunjukkan semua orang itu berbagi pemikiran ya, untuk bisa menyelesaikan masalah dan mengidentifikasi langkah-langkah apa saja nih untuk selanjutnya. Terus pastikan juga pertemuan yang akan dilakukan itu memiliki agenda yang jelas dan waktu yang jelas juga, untuk waktu yang cukup untuk setiap topik yang akan dibahas. Oke, yang ketujuh itu gunakan komunikasi nonverbal yang tepat. Selain komunikasi verbal, komunikasi nonverbal juga berperan penting loh untuk membangun hubungan dan memperkuat ucapan atau pesan yang akan disampaikan. Mungkin bisa gunakan bahasa tubuh yang positif juga, seperti kontak mata, senyum, dan sikap terbuka. Hal ini mungkin bisa membantu ya untuk suasana yang lebih baik, yang ramah dan mendukung dalam tim juga. Yang kedelapan itu kelola konflik dengan bijaksana. Mungkin dalam konflik ini tim kerja tidak dapat menghindari, namun ada yang penting, bagaimana sih Anda mengelolanya? Ketika terjadi konflik, tetap tenang, dengarkan semua pihak yang terlibat, dan mungkin bisa cari solusi bagaimana sih, dan solusi yang adil dan diterima oleh semua orang juga. Mungkin jangan biarkan ya konflik terus berlarut-larut dan berdampak negatif pada hubungan dan kinerja tim kalian. 9 itu berikan apresiasi dan pengakuan. Bisa diberikannya apresiasi dan pengakuan kepada anggota tim yang kinerjanya baik. Berikan penghargaan atas kontribusi dan berikan motivasi juga untuk terus berusaha. Mungkin hal sederhananya seperti ucapan terima kasih dan pujian dapat juga itu bisa memiliki dampak yang positif dan semangat untuk motivasi individu. Yang ke-10 itu evaluasi dan tingkatkan komunikasi. Mungkin bisa dilakukannya evaluasi terhadap komunikasi yang telah dilakukan baik secara individu maupun sebagai tim. Komunikasi yang efektif adalah proses terus-menerus yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Oke, selanjutnya membangun budaya kerja yang sehat. Apa itu budaya kerja? Budaya kerja adalah sebuah konsep yang di dalamnya mengatur kepercayaan, proses berpikir dan perilaku karyawan yang berdasarkan ideologi dan prinsip perusahaan. Konsep itu yang mungkin nanti juga turut mengatur bagaimana sih interaksi antar karyawan dan bagaimana juga perusahaan itu terus beroperasi. Selain working culture juga tercipta karena sebagai bentuk akibat dari pemecahan masalah perusahaan dalam proses penyesuaian. Pada dasarnya mungkin working culture itu sangat memiliki kaitan erat dengan menjaga karyawan dan juga dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, selanjutnya ada pengertian budaya kerja menurut ahli. Yang pertama menurut Supriyadi dan Triguno. Budaya kerja adalah berdasarkan pandangan hidup yang termasuk nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan yang mendorong kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kriteria. Yang kedua menurut Hadari Nawawi.
mendefinisikan budaya kerja sebagai kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Pelanggaran terhadap balasan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari perilaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati untuk mencapai sebagai tujuan. Yang ketiga ada menurut Osborne dan Plastrick, budaya kerja merupakan seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dapat dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Oke, selanjutnya ada indikator budaya kerja. Indikator budaya kerja dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada kebiasaan, dapat dilihat dari cara pembentukan perilaku organisasi pegawai yang berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajibannya. Mungkin selain sikap juga terdapat juga pendirian yang diharapkan ya, berdasarkan keteguhan dan kekuatannya. Mungkin sikap dapat diartikan sebagai cerminan pola tingkah. Biasanya juga sulit diperbaiki secara cepat, namun dapat diatasi dengan aturan yang tegas baik dari organisasi maupun dari perusahaan. Yang kedua ada peraturan. Dalam pelaksanaan kerja tentu dibutuhkan peraturan untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan pegawai untuk menyelesaikan tugasnya. Mungkin dengan adanya peraturan ini diharapkan pegawai bisa disiplin dengan aturan yang sudah diperlakukan, sehingga harapannya mungkin pegawai memiliki kesadaran dan sadar akan konsekuensi yang akan dilakukan. Yang ketiga itu nilai-nilai. Penilaian mengenai tugas yang penting dan kurang penting maupun baik dan kurang baik. Mungkin peran ini dapat dilihat ya dan dirasakan juga. Penilaian itu sangat penting untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pegawai agar dapat memberikan nilai yang baik secara kualitas maupun kuantitas. Oke, selanjutnya ada cara menciptakan budaya kerja yang baik dalam kantor. Budaya kerja yang baik dan positif bisa membantu dan mendorong semangat para karyawan untuk kerja lebih giat lagi untuk mencapai hasil. Dengan menciptakan budaya yang baik, maka perusahaan akan dapat berjalan lancar dan terus beroperasi. Lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama itu ada buat visi dan misi perusahaan dan komunikasi. Mungkin cara yang menciptakan budaya kerja yang baik dalam kantor yang pertama adalah dengan menyusun visi misi perusahaan. Uraikan nih pernyataan visi dan misinya pada karyawan agar mereka mengerti dan memahami dan mungkin bisa memiliki rasa kepedulian terhadap perusahaan. Yang kedua, buat dan kembangkan standar sikap yang harus dilakukan. Langkah selanjutnya mungkin bisa sebagai cara menciptakan budaya kerja yang baik, mengembangkan standar atau sikap dan perilaku yang tentunya menggambarkan visi dan misi tersebut. Oke, selanjutnya berikan pelatihan. Mungkin setelah menetapkan standar sikap selama bekerja, berikan pelatihan kepada karyawan. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan harapan karyawan dapat mencapai target yang sudah ditentukan. Yang keempat ada reward dan punishment. Mungkin ada beberapa karyawan yang nakal ya, yang tidak mau mengikuti standar sikap di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah dengan adanya kenakalan itu bisa memberikan konsekuensi bagi karyawan yang melanggarnya. Yang kelima, berikan feedback terkait performa karyawan. Dengan feedback ini mungkin langkah terakhir ya adalah berikan ulasan nih terkait kinerja karyawan tersebut. Cara mengukur sejauh mana sih kesesuaian antara performa kerja dengan sikap yang sealur dengan visi misi. Selain itu mungkin bisa memudahkan Anda untuk melakukan penilaian karyawan. Oke, selanjutnya perusahaan yang memiliki budaya kerja yang positif. Oke, budaya kerja yang positif tentunya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terus berkembang. Mungkin tidak hanya untuk berdampak pada kesuksesan perusahaan,
Hal tersebut juga untuk memberikan dampak positif kepada anggota. Di sini ada ciri-ciri perusahaan yang memiliki kerja yang positif. Yang pertama ada lingkungan kerja yang produktif. Lingkungan kerja yang produktif, budaya kerja yang baik akan memberikan lingkungan yang baik juga, sehingga karyawan akan merasa senang dan menikmati suasana bekerja. Selain itu juga, karyawan juga dapat meningkatkan produktivitas di lingkungan kerjanya juga yang positif. Yang kedua, komunikasi terbuka dan jujur. Ciri berikutnya mungkin bisa berkomunikasi dengan terbuka, dengan jujur, seperti yang diketahui juga, terkadang politik kantor bisa menyebabkan suasana kantor yang tidak kondusif. Dengan itu perlu menciptakan dan biasakan untuk saling berkomunikasi dan terbuka dan jujur juga. Yang ketiga, suasana kantor yang seru. Suasana kantor yang seru akan membuat karyawan merasa betah nih di kantor dan nyaman juga. Meskipun terkadang terselip waktu untuk bercanda ya di tengah sibuknya kerja, nantinya akan membuat para karyawan merasa rileks. Oke, yang keempat, penghargaan dan motivasi. Setiap perusahaan pasti menginginkan karyawannya dapat mencapai hasil yang baik juga. Mungkin dengan itu tidak ada salahnya loh untuk memberikan penghargaan motivasi yang baik pada karyawan. Mungkin bisa memberi bonus, promosi sertifikat, dan lain-lain juga. Yang kelima, ada kerja sama antar tim. Perusahaan atau kantor yang memiliki budaya kerja yang positif terlihat dari karyawannya yang mampu bekerja sama dengan tim yang baik. Mungkin selain itu, kerjasama antar tim juga bisa membuat adanya persaingan sehat, sehingga karyawan merasa termotivasi nih untuk memberikan kerja yang baik. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai strategi komunikasi yang efektif dan budaya kerja yang sehat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.